Bang Egy Mulyana sepertinya tidak diizinkan Tuhan untuk melihat langsung dokumen-dokumen yang selama ini beliau impikan untuk dilihat, yaitu dokumen terkait dengan sangkaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan beberapa dari rekan-rekan yang lain diberikan kesempatan untuk melihat bagian-bagian tertentu. Kita akan bahas tentang hasil liputan jurnalis ya atau liputan tim pemburu ijazah Jokowi di Gajah Mada di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman kembali di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar bersama-sama, belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, sembari menghindari untuk selalu meninggikan suara, apalagi emosi, dan melempar pernyataan-pernyataan yang menggambarkan tentang kapasitas intelektual sendiri. Ya, teman-teman, baru-barusan saja di beberapa kesempatan di akun-akun yang memang adalah bagian dari tim-tim pemburu ijazah Jokowi ya. Hampir saya berpikir ini tim Senquote, tim pemburu apa itu ya, kayak pernah ada dalam satu tayangan televisi. Eh baik, yang menarik untuk kita simak adalah beberapa statement-statement yang disampaikan oleh misalkan Bang, atau Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan, Edi ya, Mulyadi di beberapa statement tayangan di podcast atau akun-akun yang ramai meliput ya, soal ini. Beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, ya ini juga menurut saya, publik secara khusus bagian katanya informasi yang memplesetkan, Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Geng Mulyono ya. Ini menurut saya, sobat kita ini memang terlalu mudah ya, reaktif di dalam konteks untuk mempleset-plesetkan sesuatu yang sebenarnya jauh dari apa yang kita harapkan ya, statement-statement dari orang-orang yang memang hadir dalam lingkup yang kita sebut sebagai, masyarakat akademik atau masyarakat ilmiah. Saya sendiri beberapa kali mendapatkan komentar tentang, eee dibayar berapa ya dan seterusnya. Ini seringkali ya kita melihat bahwa sebenarnya pertanyaan yang diajukan itu bukan pertanyaan yang tepat ya, karena untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang tepat, idealnya perlu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pula ya, dan ini saya bisa, memahami bagaimana gambaran tentang, perasaan Pak Jokowi ya, dan sikap yang dipilih oleh Pak Jokowi. Tidak menunjukkan ijazah itu tidak sama bahwa itu merupakan sebuah variabel penegas bahwa, aha, betul apa kata mereka-mereka yang menjangsikan, meragukan maksud saya ijazah dari Pak Jokowi. Tetapi kalau kita simak dengan baik hasil pertemuan itu, ya menurut saya tidak ada hal-hal yang sangat signifikan ya, terkait dengan beberapa statement-statement, tuduhan misalkan katakanlah dari tim pemburu ijazah yang mengklaim bahwa Bang Egy mendapatkan gangguan-gangguan mental atau teror-teror mental, kemudian keterlambatan ya, macetnya jalanan itu juga ada desain ya, diduga ada desain-desain yang secara sengaja menghambat kehadiran Bang Egy Sujana ya di, UGM ya. Karena itu saya menyampaikan bahwa sign quote Tuhan tidak mengizinkan Bang Egy untuk melihat ya apa yang sebenarnya ingin dilihat, bertemu dengan sosok yang harus dijumpai di Gajah Mada ya, dan itu juga merupakan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh beberapa tim karena mereka sedianya diterima, oleh, rektorat ya, katakanlah rektor, tetapi kemudian yang menemui mereka adalah setingkat dekanat atau
Ya, bagian dari pemimpin-pemimpin yang ada di, dekan di Fakultas Kehutanan ya. Dan kemudian beberapa kali informasi yang disampaikan mereka, mengatakan bahwa ada kesamaan-kesamaan tetapi banyak bedanya ya. Artinya kalau ada kesamaan-kesamaan itu kan menarik, harusnya disampaikan saja kesamaannya seperti apa supaya kita bisa nilai. Tapi nggak apa-apa, kita menunggu saja ya. Kita tidak perlu reaktif, di sini saya mengambil posisi memang memberikan dukungan terkait dengan Pak Jokowi, tetapi bukan berarti dukungan itu bukan dukungan yang diperhitungkan, apalagi dukungan, oleh karena mekanisme bayaran. Ini juga, keliru besar ya, tetapi kan, yang seperti saya katakan tidak ada gunanya kita terus-menerus menyampaikan, apakah kita dibayar atau tidak dibayar, karena apapun yang kita sampaikan itu tidak akan dipercaya bagi mereka yang sudah mengambil posisi hanya untuk mencari pengakuan-pengakuan dari kita untuk mengatakan seperti yang mereka ingin kita mengatakan seperti apa yang mereka pikirkan ya, maui. Dan inilah yang sebenarnya sedang dikejar oleh tim pemburu ijazah yang menurut saya Sengkot nanti tim pemburu hantu jadinya. Karena apa? Yang dikejar itu tak kunjung ada. Karena apa? Karena memang sejatinya barang ini bukan barang hantu ya, Sengkot bukan barang gaib, tetapi barang yang real, barang yang kasat mata di depan mata dalam suatu proses sejarah, menyejarah dan seterusnya ya hadir di mana Pak Jokowi itu memang, hadir di tengah-tengah kehidupan sivitas akademika, Universitas Gadjah Mada, di mana dia punya duduk bersama dengan teman-temannya, beraktivitas dan bahkan wisuda secara kolektif dan ditunjukkan dengan ijazah-ijazah yang memiliki kemiripan sebagaimana dipersoalkan oleh Dr. Rismond. Nah, ini yang menurut saya perlu ya, dipahami dengan baik. Terkait dengan misalkan, dokumen yang tidak ingin diserahkan oleh pihak UGM ya, setelah melakukan, debat yang sangat alot yang diklaim oleh, Bang Roy Suryo sebagai apa namanya, eskalasi meninggi ya, ketegangan meninggi dan sebagainya. Ya jelas meninggi kalau ada unsur pemaksaan-pemaksaan dari pihak di luar UGM. Ya, yang pada akhirnya UGM memperlihatkan skripsi. Begini ya Mas, skripsi itu sebagaimana kita tahu ya, itu, karya-karya yang namanya skripsi, tesis, disertasi, itu memang tidak bisa dibawa keluar dari perpustakaan, ya seperti itu. Jadi kalau mau dibaca, ya datang saja ke perpustakaan sebagaimana Bang Rismond itu dengan mudah melihat ya skripsi yang ada di perpustakaan UGM dan tidak merupakan barang gaib, bukan hantu, gampang disentuh, diraba ya, diterawang dan sebagainya. Jadi ada, keterbukaan. Persoalan yang kemudian diklaim bahwa tidak mau, ya terkait dengan semua dokumen-dokumen yang ada, bukan tidak mau UGM ya menimbang bahwa dokumen itu jauh lebih baik ya itu, ditunjukkan pada momen-momen terbaik yang bisa di mana mereka ada hakim yang memberikan penilaian. Kalau di antara mereka kan nanti persoalan ribut aja yang kemudian muncul dan itu bisa mengganggu ya, kenyamanan, situasi kampus dan seterusnya. Ini yang harus diperhatikan dan kalau kita lihat kan sebenarnya challenge dari UGM itu kan jelas ya, bawa aja ke pengadilan, nanti di sana kita buka-bukaan, ya seperti itu. Ini ya challenge yang diberikan, tetapi kalau kita lihat dari statement kalau tidak salah Dokter Tipe mengatakan mau diadukan di lembaga internasional. Loh, ini kok dibawa lagi ke luar negeri ya. Karena persoalannya ini kan persoalan dalam negeri dan kita punya institusi atau lembaga yang bisa memediasi dan menghadirkan kebenaran. Ya, kita ini tidak sedang menutup-nutupi kebenaran sebagainya karena kita sendiri tidak tahu seperti yang disampaikan oleh salah seorang bapak yang kemudian oleh Bang Edi itu dipaksa-paksa untuk menanyakan posisinya di mana ya. Ketika beliau mengatakan bahwa ya, saya tidak kalau mau mengatakan sesuatu itu palsu, maka kita harus melihat aslinya terlebih dahulu ya. Sampai kita tidak melihat aslinya, yang palsu tidak bisa kita klaim dan sebagainya. Dan itu ada semacam pressure-pressure ya yang disampaikan. Yang menurut saya merupakan gambaran yang terjadi dalam ruangan itu. Saya sangat yakin kalau klaim-klaim, pemaksaan, pendekatan yang dipakai, pilihan-pilihan kata yang mendehumanis ya pihak-pihak tertentu
itu begitu mudahnya meluncur ya, sliding ya from their mouth, that's its problem I think ya. Jadi, ketika semua kata-kata itu dengan mudahnya meluncur ya, dari mulut tanpa suatu, sikap kehati-hatian, ini menjadi suatu soal ya. Pertemuan macam apapun akan menjadi panas ya, dan tahu bahwa manusia punya, dimensi defense ya, pertahanan dan reaktif terkait dengan serangan-serangan apapun yang terjadi. Nah, itu yang menurut saya sangat mungkin, terjadi. Sekalipun ya, dokumen-dokumen berupa foto dan teman-teman yang dihadirkan juga dalam ruangan itu, ya dianggap bukan sebagai sebuah data. Ini yang menjadi satu keheranan buat kita ya. Yang mereka sebut sebagai data itu adalah analisis Richmond, ya, analisis Masur Rosurio. Kalau orang mengatakan statementnya rektor, dekanat ya, dan yang lain-lain, foto-foto yang di-share, kemudian kawan-kawan pengakuan-pengakuan kesaksian dari pelaku sejarah, itu pun bukan dianggap sebagai data, dianggap sebagai narasi, sebagai omon-omon. Sulitnya di situ, karena bagaimanapun data itu punya variannya, punya jenisnya, jadi bukan hanya, data sebagaimana yang diklaim, sehingga ketika kita tidak memiliki kemampuan, kompetensi untuk menghadirkan jenis data itu, tetapi kita punya keyakinan perspektifal menurut saya, dengan data-data yang lain, itu seolah-olah tidak dianggap sebagai sebuah data. Nah, problemnya di situ, kita tidak sedang berada pada satu panggung yang sama, panggung akademik yang sama, sehingga ya orang memasukkan kriteria datanya sebagaimana yang dia pikirkan sebagai suatu kebenaran, ya persoalannya di situ. Nah, kita tinggal tunggu episode berikutnya, kunjungan ke Solo ya, sambil pelan-pelan kita analisis apa statement-statement yang disampaikan, untuk kita lihat apakah teman-teman ini memang on the track ya, sedang mengupayakan sebuah kebenaran. Saya sedang, belajar untuk mencari tahu ya, menguliti, menyimak sebenarnya the end ya, akhir dari sebuah proses ini, ujungnya itu apa sebenarnya. Karena sekali lagi, ini adalah panggung politik ya. Teman-teman tim pemburu ijazah ini sedang berkepentingan dalam konteks kepentingan politik ya, dalam politik tertentu, pada range-range, pada, level-level yang berbeda. Saya kira di sini sekali lagi tidak perlu harus memburu ijazah, ya seperti laksana sedang memburu hantu ya. Jokowi, ijazah Jokowi, sejarah studi atau pendidikan Pak Jokowi adalah sesuatu yang real dan tak perlu diburu ya. Hanya tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik untuk menghadirkan ya, terbukanya pintu hati dan kesempatan-kesempatan untuk meyakini bahwa apa yang diyakini oleh Pak Jokowi, diyakini oleh UGM, ya diyakini oleh teman-teman saksi-saksi sejarah pendidikan Pak Jokowi itu benar adanya, bukan partai politik.